Perkenalkan, nama saya Lesa Oktari. Perkenalkan, nama saya Cecilia Putri Tambaru. Halo, nama saya Carolina Wewengkang. Hai, perkenalkan nama saya Indah Semual. Hai, perkenalkan nama saya Astrid Kawenas. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi dari strategi. Perlu Anda ketahui bahwa proses manajemen strategis tidak berakhir ketika perusahaan memutuskan strategi apa yang akan dilakukan. Harus ada penerjemahan pemikiran strategis menjadi tindakan strategis. Penerjemahan akan lebih mudah bila manajer dan karyawan memahami bisnis dan merasa merupakan bagian dari bisnis tersebut atau perusahaan tersebut. Mengimplementasikan strategi mempengaruhi sebuah organisasi dari puncak sampai ke dasar. Tindakan ini memberikan dampak semua fungsional dan bidang divisi dari sebuah bisnis. Ada beberapa sifat dari implementasi strategi. Yang pertama yaitu perumusan strategi yang sukses tidak menjamin implementasi strategi yang sukses. Yang kedua, selalu lebih sulit melakukan sesuatu atau implementasi strategi ketimbang melakukan perumusan strategi. Yang ketiga yaitu walaupun mutlak berkaitan, implementasi strategi secara mendasar berbeda dari perumusan strategi. Kita bisa lihat adanya perbedaan antara implementasi strategi dan perumusan strategi. Yang pertama akan kita bahas yaitu perumusan strategi. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama adalah memposisikan daya sebelum tindakan. Yang kedua, memfokuskan pada efektivitas. Yang ketiga, menekankan pada proses intelektual. Yang keempat, memerlukan keterampilan intuitif dan analitis yang baik. Yang terakhir, yaitu memerlukan koordinasi di antara beberapa individual. Berbeda dengan implementasi strategi. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, mengelola daya selama tindakan. Berikutnya yaitu memfokuskan pada efisiensi. Selanjutnya menekankan pada proses operasional. Selanjutnya memerlukan keterampilan memotivasi dan kepemimpinan yang khusus. Dan yang terakhir yaitu memerlukan koordinasi di antara banyak orang. Konsep dan alat perumusan strategi tidak berbeda banyak untuk ukuran organisasi kecil, besar, mencari laba atau nirlaba sekalipun. Akan tetapi, implementasi strategi amat bervariasi menurut tipe dan ukuran organisasi. Dalam semua organisasi kecuali yang kecil, peralihan dari perumusan strategi menjadi implementasi strategi memerlukan pergeseran tanggung jawab dari ahli strategi kepada manajer divisi dan fungsional. Perspektif manajemen. Masalah manajemen di seputar implementasi strategi meliputi menetapkan sasaran tahunan, melengkapi kebijakan, mengalokasikan sumber daya, mengubah struktur organisasi, restrukturisasi dan rekayasa ulang, revisi rancangan penghargaan dan insentif, meminimalisasi penolakan terhadap perubahan, menyesuaikan proses produksi atau operasi, mengembangkan fungsi manajemen sumber daya manusia yang efektif. Sasaran tahunan. Menetapkan sasaran tahunan merupakan aktivitas yang secara langsung melibatkan semua manajer dalam sebuah organisasi. Sasaran tahunan penting bagi implementasi strategi karena menggambarkan dasar untuk mengalokasikan sumber daya, merupakan mekanisme utama mengevaluasi manajer, merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian sasaran jangka panjang, dan menetapkan prioritas organisasi, divisi, dan departemen. Tujuan sasaran tahunan. Sasaran tahunan berfungsi sebagai pedoman untuk mengambil tindakan, mengarahkan dan menyalurkan usaha serta aktivitas dari anggota organisasi. Sasaran tahunan menjadi sumber legitimasi dalam perusahaan dengan mempertimbangkan aktivitas dengan kepercayaan. Sasaran tahunan dipakai sebagai standar prestasi kerja. Sasaran tahunan sebagai sumber motivasi karyawan dan identifikasi yang penting. Sasaran tahunan memberikan insentif bagi manajer dan karyawan untuk berkarya. Sasaran tahunan menjadi dasar desain organisasi.
Sifat sasaran tahunan dinyatakan dalam arti profitabilitas, pertumbuhan, dan pangsa pasar oleh segmen bisnis, wilayah geografi, kelompok pelanggan, dan produk yang dijumpai dalam organisasi. Sasaran tahunan harus dapat diukur, konsisten, masuk akal, menantang, jelas, dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi, mempunyai dimensi waktu yang memadai, dan dilengkapi dengan reward dan punishment yang sepadan. Kebijakan, perubahan dalam arah strategis tidak terjadi secara otomatis. Setiap hari diperlukan kebijakan agar strategi dapat berfungsi. Kebijakan mempermudah penyelesaian masalah yang terjadi berulang kali dan menjadi pedoman implementasi strategi. Kebijakan merujuk pada metode, prosedur, aturan, formulir, dan praktik administratif spesifik yang ditetapkan untuk mendukung dan mendorong pekerjaan ke arah sasaran yang dinyatakan. Kebijakan memperjelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam mengejar sasaran organisasi. Selanjutnya, alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah aktivitas manajemen sentral yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Lalu, dalam organisasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen strategi untuk membuat keputusan, alokasi sumber daya sering didasarkan pada faktor politik dan pribadi. Selanjutnya, mengolah konflik. Sasaran yang saling tergantung dan persaingan memperebutkan sumber daya yang terbatas sering menyebabkan timbulnya konflik. Lalu, konflik dapat didefinisikan sebagai ketidaksetujuan antara dua pihak atau lebih mengenai satu atau beberapa masalah. Selanjutnya, menetapkan sasaran tahunan dapat menyebabkan konflik karena individu mempunyai harapan dan persepsi, jadwal menyebabkan tekanan, kepribadian tidak cocok, atau salah pengertian terjadi di antara bagian. Mengolah konflik. Lanjutan. Konflik tidak mungkin dihindari dalam organisasi. Konflik harus ditangani dan diselesaikan sebelum konsekuensi yang merusak fungsi mempengaruhi presentasi kerja organisasi. Lalu, konflik tidak selalu jelek. Konflik dapat berfungsi, membangkitkan semangat pihak-pihak yang bertentangan, dan dapat membantu manajer mengenali masalah. Mencocokkan struktur dengan strategi. Perubahan dalam strategi sering mengharuskan adanya perubahan dalam struktur dengan dua alasan. Yang pertama, struktur terutama menentukan bagaimana sasaran dan kebijakan ditetapkan. Yang kedua, struktur adalah cara menentukan sumber daya akan dialokasikan. Realisasi struktur strategi Alfred Chandra. Strategi dirumuskan, timbul masalah administratif, kinerja organisasi turun, struktur organisasi baru dibentuk, kinerja organisasi meningkat. Restrukturisasi dan rekayasa ulang. Yang pertama, restrukturisasi dan rekayasa ulang menjadi hal yang biasa yang dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa. Yang kedua, restrukturisasi juga disebut memperkecil ukuran perusahaan, menyesuaikan perusahaan atau mengurangi ukuran perusahaan dalam arti jumlah karyawan, jumlah devisa atau unit, jumlah tingkat hierarki dalam struktur organisasi perusahaan. Yang ketiga, restrukturisasi terutama berkaitan dengan kesejahteraan pihak yang berkepentingan atau pemegang saham ketimbang kesejahteraan karyawan. Rekayasa ulang. Yang pertama, rekayasa ulang lebih berkaitan dengan kesejahteraan karyawan dan pelanggan ketimbang kesejahteraan pemegang saham. Yang kedua, rekayasa ulang juga sering disebut sebagai manajemen proses, inovasi proses, atau redesain proses yang mengangkut rekonfigurasi atau redesain pekerjaan tugas dan proses untuk tujuan memperbaiki biaya mutu, jasa, dan kecepatan. Yang ketiga, rekayasa ulang biasanya tidak mempengaruhi struktur atau bagian organisasi, tidak juga berarti kehilangan pekerjaan atau karyawan dikeluarkan. Prestasi kerja, gaji, dan strategi. Yang pertama, dalam beberapa kasus, kebanyakan perusahaan dewasa ini memberikan beberapa bentuk pembayaran atas prestasi kerja untuk karyawan dan manajer ketimbang eksekutif puncak.
Yang kedua, berbagai laba dalam bentuk kompensasi, insentif yang banyak digunakan. Yang ketiga, manajemen kompensasi yang kompetitif, adil, dan transparan merupakan instrumen dan meningkatkan prestasi kerja karyawan dalam tahap implementasi strategi. Mengelola penolakan terhadap perubahan. Tidak ada organisasi atau individu yang dapat menghindari perubahan. Penolakan terhadap perubahan dapat dipertimbangkan ancaman tunggal paling besar untuk mengimplementasikan strategi. Penolakan dalam bentuk menyabot mesin produksi, absen, mengajukan keluhan yang tidak terbukti, dan tidak bersedia bekerja sama secara reguler dalam organisasi. Selanjutnya, strategi mengelola perubahan. Penolakan terhadap perubahan dapat muncul pada tahap atau tingkat dari proses implementasi strategi. 3 strategi dalam mengelola perubahan. Yang pertama, strategi perubahan yang dipaksakan berupa memberikan perintah dan memaksa pemerintah tersebut atau konsekuensi implementasi cepat. Yang kedua, strategi perubahan edukatif adalah menyajikan informasi untuk meyakinkan orang akan perlunya perubahan. Yang ketiga, strategi perubahan rasional atau kehendak sendiri adalah strategi yang berupa meyakinkan individu bahwa perubahan adalah untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya, persoalan operasi atau produksi. Kemampuan produksi atau operasi, keterbatasan dan kebijakan dapat meningkatkan atau menghambat pencapaian secara signifikan. Proses produksi biasanya terdiri dari 70% aset total perusahaan. Bagian terbesar proses mengimplementasi strategi berlangsungnya di tempat produksi. Keputusan mengenai pabrik, lokasi pabrik, desain, strategi, pilihan peralatan jenis perkakas, banyaknya persediaan, pengendalian persediaan, mengendalikan mutu, mengendalikan biaya, penggunaan standar, dan lain-lain dapat mempunyai dampak dramatis pada sukses atau gagalnya usaha mengimplementasikan strategi. Yang terakhir, persoalan SDM. Tugas manajer SDM berupa cepat ketika perusahaan mengurangi jumlah karyawan dan melakukan reorganisasi. Tanggung jawab strategi dari manajer SDM adalah termasuk menilai staf dan biaya untuk strategi alternatif yang diusulkan dalam merumuskan strategi dan rencana penempatan staf untuk mengimplementasikan strategi secara efektif. Aspek-aspek tentang pelatihan, pengembangan karyawan PHK, reimunisasi, kesehatan karyawan, pemotivasian karyawan merupakan tugas dari MSDM yang akan menentukan kualitas implementasi strategi.